para loro sing arep nglairke. Nek iso cepet, bayi-bayi kuwi mungkin akan selamat. Hai kolega, balik lagi di channel bareng Renal. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Perempuan Tanah Jahanam yang tayang pada tahun 2019, bergenre horor, yang disutradarai oleh Joko Anwar. Di mana film ini mengisahkan suatu desa yang mendapatkan kutukan selama 20 tahun lebih, dan mereka ingin mengakhiri kutukan tersebut dengan cara mencari seorang wanita untuk dibunuh dan dikuliti. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali oleh dua orang wanita yang bernama Maya dan Dini, dan di sini mereka sedang bekerja sambil ngerumpi. Kalian pasti tahu lah kalau cewek lagi ngerumpi, kalau nggak curhat ngomongin beban hidup, ya musuh bebuyutan. Nah, di sela-sela Maya curhat, Maya selalu membahas mobil tua yang dimana orang yang di dalam mobil tua itu selalu melihat Maya dengan tatapan dan sikap yang aneh. Mati gue. Apa? Mobil butut datang lagi. Dan singkatnya mobil butut itu datang lagi. Dan benar saja, orang yang di dalam mobil itu menatap Maya dengan tatapan yang aneh. Kemudian mobil itu pun pergi. Pada saat Maya mengira mobil itu telah pergi, ternyata dugaan Maya salah. Mobil itu berhenti di persimpangan jalan. Dan orang yang aneh itu bernama Bimo, yang kemudian keluar dari mobil lalu menghampiri Maya. Sontak Maya pun langsung ketakutan dan bingung mau ngapain, sedangkan Dini yang mengetahui hal itu langsung memanggil keamanan. Yang kemudian Bimo menggedor kaca loket Maya dan mencari seorang yang bernama Rohayu, karena Bimo ini menduga Maya adalah Rohayu. Namun di sini Maya menepis karena dirinya bukan Rohayu. Kemudian Bimo pun kembali ke mobil yang ternyata dia mengambil parang dan langsung mau menyakiti Maya dengan parang tersebut. Sontak Maya langsung lari ke jalan namun terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ketika Maya terjatuh, Bimo langsung menyayat paha Maya, dan sebelum disayat, di paha Maya seperti terdapat bekas luka. Kemudian pada saat Bimo ingin menebas Maya, beruntungnya polisi langsung datang dan menodongkan pistol ke arah Bimo. Lalu Bimo mengatakan suatu hal kepada Maya yang dalam ucapan Bimo tuh kayak tentang kutukan dan semacamnya. Dan Bimo pun langsung ingin membunuh Maya, namun Bimo langsung ditembak oleh polisi. 3 bulan setelah kejadian itu, Maya dan Dini keluar dari pekerjaan tadi. Dan seperti yang mereka rencanakan, sekarang mereka berdagang pakaian. Namun sayangnya usaha mereka kurang sukses. Kemudian karena insiden di tol itu, Maya pergi ke rumah bibinya. Dan kemudian tanpa sengaja dia menemukan sebuah foto yang kiranya adalah orang tua Maya. Soalnya di sini Maya yatim piatu dari kecil dan dia nggak tahu wajah asli kedua orang tuanya. Jadi ketika nemu foto itu, Maya seperti bingung mengenali orang yang berada di dalam foto tersebut. Kemudian Dini membalik foto itu dan ada sebuah nama yang bernama Rohayu. Dan kata Maya, memang dulu bibinya memanggil dia ketika kecil dengan sebutan Rohayu, yang kemudian diganti menjadi Maya. Dan Maya pun tidak mengetahui soal itu. Kemudian Maya melihat sebuah rumah yang bisa dikatakan rumah orang tua Maya dulu. Dan Maya berniat untuk mendatangi rumah tersebut, dan kemudian Maya berniat untuk menjualnya. Karena solusi ekonomi Maya dan Dini sedang suram ada pada rumah tersebut. Singkatnya, ketika Maya sedang boker, Maya melihat luka sayatan parang Bimo, yang dimana luka itu kembali terbuka dan mengeluarkan darah. Dan di dalamnya Maya menemukan sebuah kertas yang bertulisan bahasa Jawa. Lalu Maya pun memfotonya. Pada malam harinya mereka berdua pergi ke sebuah desa yang bernama Arjosari untuk menemukan rumah peninggalan orang tua Maya. Nah, di perjalanan Maya bertemu dengan seorang dosen sastra bahasa Rusia yang ternyata dia mengetahui hal-hal gaib. Mengetahui hal itu, Maya langsung memperlihatkan foto kertas yang ditemukan di dalam lukanya kepada dosen tersebut. Lalu dosen tersebut mengatakan bahwa kertas itu merupakan jimat pelindung dari makhluk halus yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Menurutnya, jimat itu dibuat oleh orang yang sangat jahat. Lalu, ketika Maya ingin istirahat, Maya secara tidak sengaja melihat 3 sosok kecil di pinggir hutan. Hal itu pun sontak menjadi perdebatan antara Maya dan Dini.
Keesokan harinya ketika mereka sampai di terminal, mereka bingung mau pergi ke desa Arjosari. Soalnya banyak penarik delman yang tidak mengetahui desa tersebut. Beruntung ada salah satu penarik delman yang bernama Nano dan mengetahui lokasi desa Arjosari. Namun di sini dia meminta bayaran yang cukup mahal. Singkat cerita, ketika mereka tiba di desa Arjosari, Maya meminta diturunkan di rumah kepala desa yang bernama Ki Saptadi, yang sekaligus dia merupakan seorang dalang terkenal. Namun, sesampainya di sana, Maya dan Dini tidak dapat menemukan Ki Saptadi, melainkan hanya seorang wanita tua yang bernama Nyi Misni, yaitu ibu dari Ki Saptadi. Kemudian, Maya dan Dini mengaku sebagai mahasiswa yang sedang melakukan penelitian kesenian, khususnya profesi dalang wayang kulit. Dan pada akhirnya, Nyi Misni mengusir mereka berdua dan menyuruh mereka untuk kembali besok pagi. Dia tidak ada, sedang pergi. Pulangnya malam. Besok pagi saja kembali lagi. Lalu Maya dan Dini pun menginap di rumah orang tuanya yang sangat besar yang sudah lama kosong. Setelah itu mereka membersihkan rumah tersebut. Ketika malam, Maya selalu mendengar suara bising dan tak berwujud yang membuatnya tak nyaman. Setelah 2 hari mereka tinggal di tempat itu, mereka menyaksikan hal-hal yang tak wajar di desa tersebut. Dengan rasa penasarannya, Maya dan Dini mendatangi kuburan itu untuk menemukan kuburan orang tuanya. Lalu kuburan orang tua Maya pun ketemu. Mereka berdua pun mendoakan orang tua Maya. Dan setelah itu, Dini curiga di kuburan itu banyak sekali kuburan anak kecil. Lalu ketika mereka pulang, Maya dan Dini diperlihatkan warga setempat dengan tatapan yang aneh. Pada malam harinya ada seorang wanita yang sedang melahirkan. Namun anehnya, setelah bayi itu lahir, Ki Saptadi langsung membunuh bayi itu dengan cara menenggelamkannya. Keesokan harinya, lagi-lagi Maya melihat warga desa memakamkan mayat lagi. Dan kemudian Maya dan Dini memberanikan diri untuk mendatangi kerumunan tersebut dan bertemu langsung dengan Ki Saptadi. Lalu Ki Saptadi dan warga lain mulai curiga dengan kedatangan mereka. Singkatnya, ketika Maya keluar untuk mencari makan, Maya mendatangi sebuah warung. Ia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Ratih, yang kemudian Maya menanyakan rumah besar tersebut. Lah saya bilang itu rumah penyakit. Dulu iblis tinggal di situ dan ninggalin penyakit mengerikan. Sedangkan di sisi lain, Dini didatangi oleh 2 orang suruhan Ki Saptadi. Dan mereka bercerita bahwa rumah tua ini punya pewaris tunggal yang bernama Rohayu. Saat itu juga, Dini langsung mengaku bahwa dirinya adalah Rohayu sang pewaris rumah tua tersebut. Setelah mendengar hal itu, kedua pria tersebut langsung mengajak Dini untuk ke hutan. Setelah pingsan, Dini pun dibawa ke suatu tempat dan digantung. Tolong lepasin saya. Saya harus ngelakuin apa? Di tempat itu juga ada Ki Saptadi dan Nyi Misni. Singkatnya, tanpa pikir panjang, Dini dibunuh oleh Nyi Misni dengan cara menggorok lehernya. Dan dikuliti oleh Nyi Misni dan kulitnya dijadikan wayang kulit. Ketika Maya sudah pulang di rumah tersebut, Maya mendapati bahwa Dini sudah tidak berada di tempat itu. Lalu Maya pun berusaha mencari Dini di area desa. Bahkan sampai pergi ke rumah Ki Saptadi. Namun ketika Maya menceritakan hilangnya Dini, Ki Saptadi tidak mengetahuinya dan ia akan mencoba mengirim orang untuk mencari Dini. Lalu Maya pun mencoba mencari Dini lagi. Pada malam harinya, desa tersebut sedang mengadakan acara pertunjukan wayang. Sedangkan Maya masih mencari keberadaan Dini, yang pada akhirnya tetap tidak ketemu walaupun sudah dihubungi beberapa kali. Dan tiba-tiba, Ono sing arep nglairke. Yuk. dan Maya pun langsung mengikuti anak tersebut. Lalu Maya tanpa sengaja melihat proses persalinan salah satu warga dengan cara sembunyi-sembunyi dari balik lubang rumah tersebut. Maya terkejut ketika melihat bayi itu terlahir tanpa kulit. Dan kemudian bayi malang itu dibunuh dengan cara yang sama oleh Ki Saptadi. Lalu tanpa sengaja Maya menimbulkan suara yang membuatnya hampir ketahuan. Beruntungnya tiba-tiba Ratih hadir di situ dan langsung menutup mulut Maya yang panik dan langsung membantu Maya bersembunyi. Di sini ternyata Ratih telah mengetahui bahwa Maya adalah anak terkutuk yang dicari-cari. Tapi Ratih memberitahu Maya bahwa Maya tidak perlu takut kepadanya karena dia berbeda dengan mereka. Dan setelah sampai di rumah Ratih, Maya menceritakan soal bayi tadi.
Dan Ratih langsung menjawab itu adalah kutukan. Ratih menjelaskan desa tersebut sudah mengalami kutukan selama 20 tahun lebih. Namun Maya menepisnya bahwa tadi malam ia melihat ada satu anak perempuan. Tapi Ratih bilang itu hal yang tidak mungkin karena sudah lama di desa itu tidak ada anak kecil lagi. Yang kemudian Ratih menceritakan bahwa dulu terdapat seorang laki-laki yang amat sangat kaya, sekaligus menjadi kepala desa di sana. Dan dulunya laki-laki tersebut tinggal di sebuah rumah kosong yang ditempati Maya dan Dini tadi. Dan katanya mereka mempunyai banyak sekali pembantu, termasuk seorang perempuan tua yang bernama Nyi Misni. Lalu laki-laki kaya tersebut mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Ki Donowongso. Ketika ayah si Ki Donowongso meninggal, dia mewarisi seluruh harta kekayaan ayahnya. Dan di sini Ki Donowongso juga mahir dalam membuat wayang dan mendalang. Singkatnya, Ki Donowongso suka kepada wanita yang bernama Nyai Sinta, dan kemudian mereka menikah. Setelah 3 tahun menikah, Ki Donowongso dan Nyai belum dikaruniai anak. Yang kemudian Nyai jatuh sakit karena malu belum mempunyai anak. Lalu 5 tahun kemudian Nyai Sinta barulah hamil, dan Ki Donowongso sangat senang dan benar-benar menjaga Nyai Sinta. Tetapi kata Ratih, anehnya semua orang tidak mengetahui keadaan bayi tersebut setelah lahir, atau bahkan melihat bayinya, dan Maya pun bertanya kenapa. Lalu Ratih pun menjawab karena bayinya lahir tanpa kulit. Dan karena hal itu Ki Donowongso tidak lagi mau bergaul atau berbicara dengan penduduk. Lalu setelah itu seorang anak berumur 5 tahun tiba-tiba menghilang dan tidak berhasil ditemukan. Dan setelahnya 2 orang anak lagi menghilang. Yang kemudian di suatu hari para penduduk terkejut melihat anak Ki Donowongso untuk pertama kalinya. Dan anak itu tampak sehat dan cantik. Lalu para warga pun mengetahui nama anak itu. Dia bernama Rahayu. Kemudian para penduduk pun mulai menaruh curiga bahwa hilangnya anak-anak di desa mereka disebabkan oleh Ki Donowongso. Tapi sayangnya para penduduk tidak ada yang berani bilang langsung kepada Ki Donowongso. Hingga suatu hari Ki Saptadi menuduh bahwa Ki Donowongso melakukan ritual ilmu hitam dan melakukan perjanjian dengan iblis demi menyelamatkan anaknya yang bernama Rahayu. Dan kemudian Ki Donowongso menjadi murka dan membunuh beberapa orang yang ada di sekitarnya. Setelah selesai membunuh, Ki Donowongso pun mengakhiri hidupnya dengan menggorok lehernya sendiri. Sedangkan setelah itu, pembantu Ki Donowongso membawa Rahayu pergi ke sebuah kota. Dan sejak hari itu, desa itu dikutuk. Setiap bayi yang lahir di desa itu akan terlahir tanpa kulit, dan bayi itu langsung dibunuh dengan cara ditenggelamkan. Dengan alasan kasihan jika dibiarkan bayi itu akan sengsara. Lalu Maya pun menepisnya. Maya mengatakan bisa saja bayinya setelah dewasa menjadi sehat. Dan Ratih pun menjawab, dulu pernah ada bayi yang dibiarkan tumbuh dewasa dengan tanpa kulit, tapi keadaannya mengenaskan, dan kini anak itu dibuang ke hutan. Dan kemudian Ki Saptadi bilang untuk memutuskan kutukan di desa tersebut, anak yang pertama kali dikutuk harus dikuliti dan dijadikan wayang. Dan anak pertama yang mendapatkan kutukan itu adalah Rahayu. Singkatnya, tanpa sengaja Maya melihat foto Bimo, yaitu orang yang mau membunuh Maya ketika di gerbang tol. Dan Maya pun sangat terkejut saat mengetahui bahwa Ratih adalah istri dari Bimo. Sedangkan di sisi lain, warga mengetahui keberadaan Maya yang merupakan Rahayu. Dan Maya alias Rahayu adalah anak yang dicari selama 20 tahun lebih, dan warga pun berpencar mencari Maya untuk dibunuh dan dikuliti. Saat mendengar warga mendekati rumah Ratih, Maya kemudian bersembunyi di bawah meja makan. Dan dari mereka, Maya mengetahui bahwa Dini telah tewas terbunuh, dan kulitnya dijadikan wayang kulit. Di sini mereka telah membunuh orang yang salah. Itulah mengapa kutukan belum hilang dari desa tersebut. Sayangnya, salah satu warga berusaha memperkosa Ratih. Lalu Ratih mengancam dengan menyayat pahanya dan menodongkan pisaunya. Kemudian Ratih mengancam untuk bunuh diri. Lalu warga itu pergi meninggalkan rumah tersebut. Di saat warga sedang mencari Maya, Maya memutuskan untuk kabur dari desa tersebut di malam hari dengan memasuki area hutan. Dan di tengah hutan saat Maya berupaya kabur, Maya menceritakan keadaan suami Ratih yang bernama Bimo. Maya mengatakan Bimo sudah tewas tertembak polisi saat mencoba membunuhnya. Di sini Maya pun meminta maaf kepada Ratih. Dan mendengar hal itu, Ratih pun menjadi syok. Singkat cerita, Maya pun seorang diri mencoba kabur melewati hutan.
Beruntungnya, Maya dapat lolos dan ditolong oleh seorang sopir pick-up. Namun sayangnya, sopir pick-up tersebut mengalami kecelakaan setelah sopir itu diganggu salah satu hantu gadis kecil. Yang kemudian salah satu hantu gadis kecil tersebut merasuki tubuh Maya dan memperlihatkan seluruh kejadian sebenarnya yang terjadi di masa lampau. Bahwa pada zaman dahulu terdapat seorang dalang yang bernama Ki Dono Wongso yang lagi ngedalang. Dan di sana ada Nyai Sinta yang ternyata Nyai Sinta itu suka sama Ki Saptadi. Namun sayangnya Ki Dono Wongso malah suka sama Nyai Sinta. Jadi ini merupakan cinta segitiga. Karena Ki Dono Wongso suka sama Nyai Sinta, terpaksa Nyai Sinta menerima Ki Dono Wongso dan Nyai Sinta terpaksa meninggalkan Ki Saptadi. 3 tahun kemudian, Ki Dono Wongso dan Nyai Sinta tidak mendapatkan anak. Kemudian Nyai Sinta menemui anak dari Nyi Misni yang bernama Ki Saptadi. Di sana, Nyai Sinta curhat tentang dirinya dan Ki Dono Wongso yang belum sama sekali dikaruniai anak. Di sela-sela pembicaraan, birahi Nyai Sinta pun memuncak. Akhirnya mereka melakukan ritual mantap-mantap. Pada saat selesai, Nyai Sinta pun keluar dari kamar Ki Saptadi. Dia tanpa sengaja bertemu dengan Nyi Misni yang langsung menjambaknya dan mengambil beberapa helai rambut Nyai Sinta. Lalu Nyi Misni juga mengambil beberapa helai rambut milik anaknya. Kemudian Nyi Misni membuat ritual seperti pengabdi setan untuk calon bayinya Nyai Sinta dan Ki Saptadi. Soalnya ini bukan anaknya Ki Dono Wongso ya, tapi Ki Dono Wongso mengira bahwa anak itu adalah anaknya. Setelah Nyai Sinta melahirkan, ternyata anaknya terlahir tanpa kulit. Setelah kejadian itu, Ki Dono Wongso pun menculik anak-anak yang berada di desa tersebut. Dan kemudian dibunuhlah mereka semua. Dan mereka pun dikuliti dan kulitnya dijadikan wayang. Mayat-mayat anak tersebut dikubur di bawah basement rumah Ki Dono Wongso. Esoknya, setiap kali Ki Dono Wongso manggung menggunakan wayang kulit tersebut, berangsur-angsur kulit Rahayu menjadi sempurna dan glowing. Tapi sayangnya setelah kulit Rahayu menjadi glowing, Rahayu selalu diganggu oleh arwah ketiga anak tersebut. Melihat hal itu, Ki Dono Wongso pun membuat sebuah cheat anti hantu, yang kemudian cheat itu ditanamkan di paha Rahayu. Keesokan harinya, ketika Ki Dono Wongso ingin manggung lagi, tiba-tiba dia dipukul oleh seorang yang bernama Joni. Kata si Joni, darah harus dibayar dengan darah. Lalu pada saat di acara pentas wayang, Ki Saptadi menyamar sebagai Ki Dono Wongso. Dan disinilah Ki Saptadi menjadi murka dan membunuh orang-orang di pentas tersebut. Bahkan dia juga membunuh Nyai Sinta. Dan warga yang melihat hal itu, mereka mengira Ki Dono Wongso lah yang melakukan pembunuhan secara keji tersebut. Lalu setelah acara itu selesai, Ki Saptadi kembali ke basement tempat dia menyekap Ki Dono Wongso. Yang kemudian Ki Saptadi membunuh Ki Dono Wongso. Lalu Ki Saptadi mengambil wayang kulit milik Ki Dono Wongso. Kemudian 3 hantu gadis kecil memberitahu Maya cara mengakhiri kutukan tersebut. Maya harus mengambil wayang kulit mereka di rumah tua Nyi Misni. Lalu Maya disuruh kuburkan kulit-kulit itu di kuburan 3 anak tersebut, yaitu di basement rumah besar itu. Maka semua kutukannya pun akan hilang. Setelah sadar, Maya kemudian diselamatkan kembali oleh Ratih. Dan Ratih mengajak Maya ke sebuah gubuk yang ternyata di sana terdapat orang yang dibiarkan hidup tanpa kulit. Lalu singkatnya, Maya mengajak Ratih untuk pergi ke rumah tua milik Nyi Misni untuk mencari kotak yang berisi wayang kulit, yang kemudian masuk ke ruangan bawah tanah tempat ketiga gadis kecil dulu itu dikuburkan. Saat menggali lantai tanah di rumah itu, mereka mendapati tulang ketiga gadis kecil yang hilang. Maya dan Ratih kemudian menyatukan kerangka dan wayang kulit tersebut di sebuah peti dan menguburkan kembali mereka secara layak. Dan kutukan pun berakhir. Sementara itu, Nyi Misni memergoki Maya dan Ratih bersembunyi di rumah orang tuanya. Nyi Misni pun seketika curhat tentang kehidupannya di masa lalu, bahwa Nyi Misni adalah seorang pembantu yang pernah diperkosa oleh tuannya, yaitu ayah Ki Dono Wongso. Ketika Ki Saptadi lahir, Nyi Misni tetap menyembunyikan hal tersebut dari tuannya. Lalu saat beranjak dewasa, Ki Saptadi menjalin cinta dengan Nyai Sinta, yang merupakan gadis tercantik di desa tersebut. Namun Nyai Sinta malah menikah dengan Ki Dono Wongso. Jadi intinya, Nyi Misni lah yang membuat semua kutukan tersebut untuk balas dendam. Dan Nyi Misni ingin membunuh Maya. Lalu Nyi Misni mengerahkan warga untuk menangkap Maya agar bisa dibunuh dan dikuliti. Maya pun dibuat pingsan dan ketika sadar, Maya pun telah diikat di sebuah pohon.
Maya berteriak memohon kepada Ki Saptadi untuk dibebaskan. Saat Ki Saptadi bersiap-siap hendak membunuh Maya, Maya akhirnya mengatakan bahwa dia adalah bayi pertama yang lahir tanpa kulit di desa itu, dan Ki Saptadi adalah ayah Maya. Dan Maya juga menceritakan bahwa ia sudah berhasil melepaskan kutukan tersebut. Dan di sisi lain, Nyimisni mulai kesal dengan apa yang diungkapkan Maya. Nyimisni pun mengambil sebuah pisau dan ia memberikan pilihan kepada Ki Saptadi bahwa Ki Saptadi harus memilih Maya atau ibunya. Lalu Ki Saptadi pun langsung ingin membunuh Maya. Tiba-tiba Ratih muncul membawa bayi yang baru saja lahir dan dalam keadaan sehat. Di samping itu, Nyimisni berusaha untuk mendekat untuk segera membunuh Maya dan Ki Saptadi menghalangnya. Kemudian akhirnya Ki Saptadi bunuh diri dan menyayat lehernya sendiri dengan pisau yang dibawa ibunya. Melihat Ki Saptadi bunuh diri, Nyimisni pun tidak mau kalah. Dia pun ikut bunuh diri. Dan Ratih pun membebaskan Maya dan langsung menyuruhnya untuk melarikan diri dari desa itu. Seluruh warga bersukacita atas musnahnya kutukan yang menimpa mereka sejak 20 tahun lebih. Sedangkan Maya berhasil kabur dari tempat itu dengan menumpang sebuah mobil yang lewat. Setahun kemudian, di desa tersebut terlihat sepasang suami istri bahagia menantikan kelahiran anaknya. Tapi sialnya, saat istrinya menuju ke kamar mandi, kemudian dia melihat penampakan Nyimisni di dalam cermin dan menjerit histeris. Saat suaminya datang, ia menyaksikan istrinya duduk berlumuran darah sambil menangis. Di situ, bayinya yang dipaksa lahir dimakan hidup-hidup oleh Nyimisni. Dan ceritanya gantung. Mungkin di film selanjutnya akan berjudul Kuntilanak yang Gak Ada Akhlak.